Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kita kembalikan bagi Tuhan. Dan di minggu ini Tuhan sudah menuntun perjalanan kita. Kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan di minggu yang kudus ini, yang mana kita sudah membaca dari Yohanes pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Maka Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia memberikan tema ialah jangan berbuat dosa lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan pengampunan sangat penting bagi hidup manusia. Dan tentu kita semua membutuhkan pengampunan itu dari Tuhan Yesus. Di sini kita melihat Yohanes 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 menjelaskan bahwa Yesus mengampuni seorang perempuan yang dituduh berzina. Pada saat itu banyak orang mencela-cela dan juga banyak yang membenarkan diri. Pada saat itu kita melihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang tertangkap basah. Ia sedang berbuat zina. Dan pada hukum-hukum Musa saat itu untuk memerintahkan jika ada terjadi hal-hal sedemikian harus punya ketegasan. Tetapi kita lihat lain dengan Yesus, dan Yesus sangat mengerti. Ia tidak terpengaruh dengan provokasi mereka saat itu. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu tidak berdosa, ambillah batu ini dan lemparkan perempuan itu. Ternyata saat itu kita melihat tidak ada satu orang pun yang berani melempar perempuan itu. Di sini kita melihat sikap Yesus tegas, menunjukkan tujuannya dalam menebus umatnya yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 memberikan kekuatan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak menghukum wanita tersebut sebagai orang yang tidak layak diampuni, tetapi menghadapinya harus dengan lemah lembut dan kesabaran agar dapat menuntunnya kepada pertobatan. Karena Yesus memberikan kita keselamatan, Ia mau supaya setiap orang harus meninggalkan kehidupan yang berdosa. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat baik. Bukan berarti Yesus menganggap remeh dosa perzinahan, tetapi yang ditawarkan Yesus di sini adalah wanita ini harus keluar dari kehidupan dosa. Ia harus bertobat, masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang Yesus inginkan. Dan kita lihat dalam pembacaan ini, Alkitab berkata
Jawab Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Pada ayat yang ke-11, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita pernah melakukan kesalahan? Apakah kita pernah gagal dalam hidup ini? Apakah kita pernah jatuh dalam dosa? Jangan tinggal di tempat itu lagi. Yesus mau kita keluar dari dosa itu. Yesus mau kita bangkit. Masih ada kesempatan, jemaat kekasih Tuhan, untuk kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, kita benahi diri kita masing-masing, minta pengampunan dari Tuhan. Kita tadi mendengar nats pembimbing yang terambil dari Amsal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita perlu datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kaya akan kasih karunia itu untuk menuntun kehidupan kita. Jangan kita biarkan iblis mengambil sukacita. Jangan iblis mau supaya kita terus jatuh dalam pelukannya. Kita harus hidup tetap ada di dalam kekuatan Allah, supaya kita tidak tergoda dan jatuh dalam dosa. Kita harus bertekad untuk melakukannya. Kita harus punya keputusan dalam hati kita bahwa kita harus keluar dari dosa itu. Jika jemaat dan saya menyadari seberapa mahalnya harga dan darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan berapa besar kasih-Nya kepada kita, maka kita tidak akan melakukannya. 1 Yohanes pasal pertama ayat 9. Demikian firman Tuhan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita." Saya percaya firman Tuhan hari ini mau membaharui kehidupan kita. Yesus ingin kita keluar dari jerat iblis. Yesus ingin supaya kita datang kepadanya. Saya percaya kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk bisa keluar dari dosa dan memberi kekuatannya, cintanya, keadilannya, kasihnya, agar kita terus dipimpin dan hidup kita diperbaharui dari hari ke hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.